Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di dalam ruang kendali pesawat ruang angkasa, Luo Feng dan Kaisar Truyan sedang melihat keluar melalui pemandangan virtual. Badai satu demi satu meniup semua yang mereka sentuh. Inikah wilayah rahasia dewa leluhur yang legendaris? Kata Kaisar Truyan kagum. Wilayah rahasia dewa leluhur adalah salah satu wilayah rahasia paling berbahaya di alam semesta. Ukurannya sama dengan negara semesta, dan area berbahaya ada di mana-mana. Bahkan kesatria alam semesta tidak bisa bertahan, kata Luo Feng dengan heran. Salah satu hal paling umum di wilayah rahasia ini adalah pusaran Haichong, kata Kaisar Truyan. Bahkan pusaran kecil bisa sangat melukai seorang kesatria alam semesta, dan pusaran yang besar bisa membunuh mereka. Lihatlah. Itu adalah pusaran Haichong di depan kita. Ada lebih banyak dari mereka di belakang, kata Luo Feng. Kaisar Truyan berbalik dan melihat pusaran air yang panjangnya miliaran kilometer melewati bintang-bintang. Kaisar Truyan tercengang. Ini adalah pusaran air Haichong di pinggiran, hanya yang di kanan luar sangat besar. Kita sudah sampai, kata Luo Feng dan menganggukkan kepalanya. Pesawat ruang angkasa itu melambat dan berhenti. Luo Feng dan Kaisar Truyan terbang keluar. Di antara bintang-bintang itu ada pusaran Haichong yang saling mengejar. Luo Feng dan Kaisar Truyan berdiri di antara bintang-bintang dan saling memandang. Di mana itu? Luo Feng berkata sambil mengerutkan kening. Saya tidak bisa melihat tanah warisan. Tunggu saja, kata Kaisar Truyan. Tiba-tiba ruang itu berputar dan menyedot mereka seperti serangkaian pusaran. Teleportasi, kata Luo Feng. Luo Feng dan Kaisar Truyan memikirkan hal ini dan semuanya menjadi jelas. Mereka berdua masih berdiri di ruang hampa, tapi pemandangan di kejauhan sangat menakjubkan. Sungai warna-warni mengalir, memancarkan kekuatan mistis yang sangat memikat. Luo Feng dan Kaisar Truyan memiliki kemauan yang kuat dan menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka mendengar suara dingin dan berkata, "Cukup cepat." Mereka berbalik. Sebuah batu setinggi 8 meter yang abadi berdiri di cekungan. Dia mengenakan baju besi yang berapi-api dan berwarna hijau seperti zamrud. Luo Feng dan Kaisar Truyan menyadari bahwa dia berasal dari klan Fei Chang, salah satu makhluk batu. Luo Feng dan Kaisar Truyan terkejut karena mereka tidak menyadari ada hal lain di sini. Itu adalah kesatria alam semesta, pikir Luo Feng. Hanya seorang kesatria alam semesta yang bisa berteleportasi tanpa membiarkan kita mengenalinya. Bahkan aku tidak bisa merasakannya, pikir Kaisar Truyan terkejut. Aku adalah pemandu sekolah dewa leluhur, kata kesatria itu. Berikan tokennya, atau kamu akan mati dengan itu. Luo Feng dan Kaisar Truyan merasa seperti terjebak dalam api, dan Luo Feng merasa seperti perahu yang terapung, tersesat di lautan. Pemandu sekolah, pikir Luo Feng. Guru, apakah dia seorang jenderal? Luo Feng bertanya dalam hati. Seharusnya begitu, jawab Kaisar Truyan. Mereka berdua tetap menyimpan tokennya. Token sangat langka, kata kesatria itu sambil tersenyum. Pantas saja umat manusia adalah salah satu dari 6 ras teratas. Mengirim 2 orang dengan token pada satu waktu sungguh mengesankan. Ikutlah denganku. Kesatria itu terbang bersama Luo Feng dan Kaisar Truyan ke samping. Apakah kamu melihat itu? Kesatria itu menunjuk ke sungai yang indah dan berwarna-warni. Mereka berdua mengangguk. Kemari dan lihat lebih dekat. Kesatria itu memindahkan mereka ke samping sungai. Ini apa? Luo Feng
menahan nafas. Apakah ini danau aurora 5 warna? Kaisar Truyan bertanya. Kamu tahu sesuatu? Kesatria itu memuji. Ya, ini memang danau aurora 5 warna. Danau? Luo Feng bingung dan mencoba melihat ke ujung sungai. Tentu saja ini danau, kesatria itu menjelaskan. Anda melihatnya sebagai sungai hanya karena Anda berdiri di tingkat yang sama. Namun jika Anda terbang di atasnya dan melewatinya, Anda akan melihat sebuah danau melingkar. Danau ini memiliki diameter 10 tahun cahaya dan maha perkasa. Satu aurora bisa sangat melukai kesatria alam semesta, dan itu terbentuk oleh sinar aurora yang tak terhitung jumlahnya. Itu salah satu harta tak ternilai paling kuat di alam semesta. Baik Luo Feng dan Kaisar Truyan linglung. Bahkan satu aurora sekuat itu. Danau ini adalah penjaga harta tak ternilai dari sekolah dewa leluhur. Lanjut kesatria itu. Siapa yang berani menerobos dengan harta yang tak ternilai? Salah satu harta tak ternilai terkuat, penjaga harta tak ternilai. Kaisar Truyan menghela nafas. Tidak heran sekolah dewa leluhur adalah kekuatan pertama alam semesta. Gumam Luo Feng. Sungguh membuka mata bagiku untuk melihat danau aurora 5 warna, kata Kaisar Truyan. Cukup beruntung bagimu bahkan untuk melihat harta tak ternilai dari level ini, kata kesatria itu sedikit bangga. Ada harta karun tak ternilai lainnya di level ini, seperti menara bintang. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa digerakkan oleh siapapun, dan banyak orang terkuat di alam semesta masih belum mengetahui kekuatan sebenarnya dari menara itu. Jadi menara bintang juga merupakan salah satu harta tak ternilai terkuat, kata Kaisar Truyan terkejut. Sepertinya kamu tidak tahu segalanya. Satria itu menggelengkan kepalanya. Menara bintang adalah salah satu yang termudah untuk dilihat, tetapi juga merupakan harta paling mistis yang tak ternilai di alam semesta. Tidak ada yang bisa menemukan misteri di baliknya, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Itu telah berdiri di sana selamanya. Aku sudah selesai berbicara, dan aku akan membawamu ke Pulau Bauhunia sekarang, kata kesatria itu. Dengan itu dia berteleportasi. Luo Feng dan Kaisar Truyan merasa sedikit pusing. Sebelum sampai ke tepi danau, mereka hanya berjarak beberapa ratus meter darinya. Masing-masing aurora memiliki panjang sekitar 10.000 km, dan kekuatannya membuat Luo Feng dan Kaisar Truyan menggigil. Apakah kamu melihat itu? Kesatria itu menunjuk ke dalam danau. Itulah Pulau Bauhinia. Apa? Ini di dalam danau? Mereka melihat ke arah itu. Mereka memang bisa melihat pulau yang buram redup di antara aurora. Masuklah. Kesatria itu terbang langsung ke dalam. Masuk meskipun aurora ini kuat? Tanya Kaisar Truyan. Yakinlah ini adalah salah satu harta terkuat di alam semesta dan tidak akan melukai siapapun yang dikenalinya, kata kesatria itu. Lagi pula kalian berdua memiliki token, dan dengan demikian kalian berdua akan baik-baik saja. Kaisar Truyan memandang Luo Feng dan berkata, murid, saya akan mencoba dulu. Kemudian dia menyentuh aurora dengan tangannya. Aurora melingkari lengannya seperti air mengalir tanpa menyerangnya. Kesatria itu tidak mengatakan apapun setelah melihat ini. Ayo pergi, kata Kaisar Truyan. Ya guru, kata Luo Feng dan mengikutinya ke danau. Mereka merasa seperti sedang berbaris di danau yang sebenarnya, dan aurora menghibur tubuh mereka. Pulau itu menjadi lebih besar dan lebih besar saat mereka mendekatinya. Ini Pulau Bauhinia, di mana ahli waris Dewa Binatang akan tinggal, kata kesatria itu sebelum mereka mencapai pulau itu. Dan ini tepi danau. Pulau Bauhinia yang berdiameter jutaan kilometer ternyata jauh dari aurora. Siu, siu, siu. Kesatria, Luo Feng dan Kaisar Truyan mendarat di pulau itu seperti 3 sinar cahaya. Ada begitu banyak istana, kata Luo Feng sambil memandangi istana di tanah dan di gunung.
Dia benar-benar bisa merasakan kekuatan yang datang dari semua istana di setiap area. Dia mengerutkan kening. Sepertinya ada banyak orang kuat yang tinggal di sini. "Lihat itu," kata kesatria itu menunjuk langit. Mereka berdua mendongak. "Hah?" Gumam Luo Feng. Dia melihat lingkaran cahaya menyelimuti seluruh pulau. Lingkaran cahaya terus membengkak sebelum menghilang. Dan kemudian lingkaran cahaya baru muncul. Setiap lingkaran mengelilingi yang lain. Mereka menyebar, lahir dan menghilang, lagi dan lagi. Setiap lingkaran cahaya terbuat dari benang hukum waktu, ruang, emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan cahaya. Setiap hukum dicampur di setiap utas yang membuat lingkaran cahaya lengkap dan sempurna. Luo Feng kagum saat dia menyadari bahwa lingkaran cahaya itu sebenarnya mewujudkan hukum alam semesta. "Kalian berdua!" kesatria itu berteriak. Luo Feng dan Kaisar Truyan kembali sadar. Kaisar Truyan tidak bisa berkata-kata. "Itu luar biasa. Ini adalah batas luar dari hukum." Kesatria itu menatap lingkaran cahaya itu. Sekolah Dewa Leluhur adalah kekuatan pertama alam semesta dan bertanggung jawab untuk menjaga bekerjanya hukum alam semesta, dan itu dilindungi oleh hukum. Mendengar itu, Luo Feng bingung. Mempertahankan operasi hukum alam semesta. "Wilayah rahasia sekolah kita memiliki makhluk dan harta paling istimewa," kata kesatria itu dengan penuh keyakinan. "Danau Aurora 5 warna juga dihargai oleh hukum alam semesta. Yang kami lakukan adalah mengikuti hukum, dan sekolah Dewa Leluhur menentang hukum alam semesta." "Betapa sombongnya itu," gumam Luo Feng. "Kamu tidak percaya," kata kesatria. "Kamu akan mengerti setelah tinggal di sini selama ratusan juta tahun." Kesatria itu melirik Luo Feng dan Kaisar Truyan. "Ratusan juta tahun?" Luo Feng bingung. "Ikutlah denganku. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun tempat tinggal di pulau itu," kata kesatria. Kesatria itu berjalan cepat dengan Luo Feng dan Kaisar Truyan mengikutinya. Satu langkah adalah 1000 kilometer dan mereka mencapai tujuan dalam waktu singkat. Mereka bisa melihat semua bentuk istana dari semua ras saat berjalan di pulau itu. Ada miliaran ras dan semuanya mistis dengan bentuk dan karakteristik yang berbeda. Luo Feng bisa mengenali beberapa makhluk spesial. "Berapa banyak penduduk yang ada di pulau itu?" Luo Feng bertanya-tanya. "Selain pemilik pulau, yang lainnya adalah ahli waris," kata kesatria itu. "Tugasku adalah menuntunmu ke sini dan aku akan segera pergi. Ada sejumlah besar ahli waris, kamu bisa menghitung sendiri. Hanya ada beberapa ratus ahli waris manusia sejak kelahiran alam semesta. Dan jika kamu memperhitungkan seluruh alam semesta, ini adalah alam semesta yang adil dan token didistribusikan di mana-mana. Ada ratusan juta ras di alam semesta dan menambahkan semuanya bersama-sama menghasilkan puluhan miliar ahli waris." "Puluhan miliar ahli waris?" Luo Feng menatap kesatria itu. "Benar-benar ada banyak ahli waris." Kaisar Truyan merasa sulit untuk percaya. "Itu adalah alam semesta yang luas dan umat manusia hanyalah salah satu dari banyak ras," kesatria itu menjelaskan. "Hanya Dewa Leluhur yang tahu berapa banyak ahli waris yang ada. Tentu saja hanya ada 100 juta yang hidup di pulau itu." 100 juta? Luo Feng merenung. "Bagaimana dengan yang lainnya?" "Jika pewaris meninggal, Master Alam Semesta akan membalikan waktu untuk mengembalikan pewaris daripada token. Terlalu mahal untuk membawa kembali token, dan bahkan Master Alam Semesta enggan membayar harganya," kesatria itu melanjutkan. "Masing-masing ahli waris datang dengan satu token, dan begitu Anda masuk ke sini, hidup Anda dan token itu terikat. Token itu akan hancur jika Anda mati dan tidak akan pernah bisa digunakan kembali. Banyak ahli waris yang kuat meninggal. Itulah sebabnya hanya ada 100 juta dari mereka sekarang," kesatria itu menjelaskan. Mereka berjalan ke tanah di samping sungai. Kesatria itu berkata, "Kalian berdua akan membangun istana di sini. Ingat, setiap istana tidak boleh lebih panjang atau lebih lebar dari 1 kilometer.
bahkan ras iblis dan monster langit yang sangat besar itu perlu menyusut agar sesuai dengan ruang yang ditentukan. Tidak ada pengecualian. Luo Feng dan Kaisar Truyan mengangguk. Dan juga kamu bisa meninggalkan beberapa objek autentikasi di istana untuk memastikan kamu bisa berteleportasi negara dewa sendiri di sini, kata kesatria itu. Kamu akan sering mengunjungi pulau kecuali kamu mati. Jika kamu memiliki pelayan jiwa, jangan bawa mereka keluar. Mereka akan dihancurkan oleh danau. Simpan mereka di istana, karena itu adalah tempatmu. Jangan pernah membawa mereka keluar. Tentu saja, bentuk kehidupan botanik atau logam adalah pengecualian. Kami mengerti. Luo Feng dan Kaisar Truyan mengikuti instruksi dengan hati-hati. Ikutlah denganku, kata kesatria itu dan melanjutkan memberi pengarahan kepada mereka. Setelah beberapa saat, mereka sampai di gunung tertinggi, tempat sebuah istana yang menjulang seluas 1000 km persegi berada. Kesatria menunjuk ke istana yang menjulang tinggi dan berkata, pemilik pulau ini tidak seperti ahli waris, tidak dibatasi. Itu adalah istana pemiliknya. Ayo pergi. Mereka mendaki gunung. Lihatlah ke atas, kata kesatria itu sambil menunjuk ke langit. Mereka berdua mengikuti kesatria. Apa itu? Luo Feng melihat sesuatu yang luar biasa spektakuler. Dia bisa melihat celah di dalam danau. Di dalamnya terdapat sebuah istana yang megah dan luas. Ada 8 sub istana yang mengelilingi istana utama yang bercahaya. Itulah inti sekolah, kata kesatria itu dengan kagum. Itu istana terbesar yang merupakan istana dewa leluhur, tempat tinggal para dewa leluhur. Meskipun ada 3 dewa leluhur, hanya satu yang duduk di sini. 8 istana di sekitarnya adalah istana dewa binatang, tempat bersemayam para dewa binatang. Dan ada sekitar selusin istana di sekitar setiap istana dewa binatang, yang merupakan istana penjaga dewa binatang. Di luar istana dewa binatang adalah lokasi dari 72 negeri. Tentu saja hanya 63 diantaranya yang dalam pandangan kami, dan 72 jenderal tinggal di sana. Masing-masing tanah jenderal seluas Pulau Bauhinia. Ada 3000 bintang di tepinya, dan itu adalah 3000 dunia berbintang, tempat hidup para utusan. Semua ini merupakan inti dari sekolah dewa leluhur. Satria itu mendesak. Selain tempat-tempat ini, ada banyak pulau di Danau Aurora 5 warna, dan ada banyak sub anggota sekolah yang tinggal di sana. Sub anggota? Baik Luo Feng dan Kaisar Truyan menatapnya dengan kaget. Mereka adalah calon para utusan dan jenderal yang mulia, dan pewaris yang kuat dari dewa binatang. Satria itu tidak bisa menahan tawa. Manusia, apakah menurutmu ada makanan gratis yang tersedia di alam semesta? Ingat, ini adalah alam semesta yang adil, dan sekolah kami bukanlah amal. Kami membayar harga yang sangat mahal untuk kristal warisan para utusan dan tanah warisan para jenderal dan para dewa binatang. Anda pasti harus membayarnya. Namun, lanjut kesatria itu, sekolah tidak akan terlalu peduli dengan yang lemah. Itulah mengapa mereka yang menerima warisan utusan dan jenderal yang mulia tidak akan diminta untuk bekerja di sekolah, kecuali jika mereka menerima warisan lengkap. Namun setelah seseorang mendapatkan warisan lengkap, seperti jenderal yang didewakan, seluruh tanah warisan akan hancur. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Dia ingat bahwa dia telah diberitahu hal serupa di tanah warisan jenderal catatan iblis, bahwa jika ada yang menerima warisan lengkap, seluruh negeri akan hancur. Semua calon utusan dan jenderal yang mulia telah menerima warisan lengkap, kata kesatria itu. Adapun mereka yang mengikuti jalan dewa binatang, yang paling kuat telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dan hampir mencapai warisan lengkap. Perhatikan ini, sekolah perlu membayar harga yang lebih tinggi untuk warisan dewa binatang, dan mereka yang berada di jalan menuju kemenangan juga perlu berkorban lebih banyak. Ini adalah sub anggota. Lalu bagaimana dengan penjaga dewa binatang? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Penjaga dewa binatang adalah orang-orang yang mendapatkan warisan dewa binatang lengkap yang telah menjadi master alam semesta. Kesatria itu menjelaskan, mereka sebenarnya bukan dewa binatang karena tidak ada lowongan, atau mereka sendiri tidak ingin mewarisi posisi itu sejak awal. Bagaimanapun, kekuatanmu dapat ditingkatkan secara signifikan setelah mewarisi posisi tersebut.
Tapi itulah akibatnya. Master alam semesta adalah makhluk terbesar dan terkuat di alam semesta dimanapun mereka berada. Lanjut kesatria itu. Sekolah dewa leluhur akan menghormati keinginan mereka dan menjadikan mereka penjaga dewa binatang. Bahkan jika mereka tidak ingin mewarisi posisi itu. Baik Luo Feng dan Kaisar Truyan mengangguk. Tidak ada yang namanya makan gratis dan semuanya ada harganya. Sekolah dewa leluhur tidak akan memberikan sumber daya tanpa dibayar kembali. Bagi mereka yang tidak memiliki cukup potensi, sekolah tidak peduli dengan pengembalian. Sedangkan bagi mereka yang mendapatkan proses warisan lengkap, sekolah akan menuntut sesuatu kembali. Yakinlah, kesatria itu tersenyum. Sekolah dewa leluhur bisa dibilang kekuatan paling bebas di alam semesta dan tidak ada niat untuk berperang untuk wilayah lain. Bahaya di wilayah rahasia cukup untuk mengintimidasi kekuatan lain. Bahkan jika Anda menjadi subanggota sekolah, Anda tidak akan merasa dibatasi. Kesatria itu menggelengkan kepalanya. Tentu saja, itu semua tidak berarti apa-apa jika Anda bahkan tidak bisa menjadi subanggota. Tidak peduli jalan mana yang Anda ikuti, warisan utusan, warisan umum, atau warisan dewa binatang, mereka semua sangat menuntut. Luo Feng mendengarkan dengan cermat dan mengangguk. Pemilik Pulau Bauhinia adalah penjaga dewa binatang. Kesatria itu memandangi istana yang menjulang tinggi. Penjaga dewa binatang? Luo Feng dan Kaisar Truyan mengikutinya. Ada cukup banyak patung di istana itu. Beberapa seperti kadal, beberapa seperti kera yang mengaum, dan beberapa seperti burung. Meskipun ada puluhan ribu patung, semuanya dapat diklasifikasikan ke dalam 8 kategori. Luo Feng memahami mereka sebagai gambar dewa binatang. Di depan istana pemilik pulau itu ada alun-alun yang sangat besar yang merupakan bagian dari gunung. Ada 3 mata air yang mengalir di alun-alun yang spektakuler dengan airnya yang sepertinya datang entah dari mana. Namun tanah di alun-alun itu tidak basah sama sekali. Kesatria, Luo Feng dan Kaisar Truyan berjalan ke mata air dan melihat ke pintu istana. Masuklah, kata kesatria itu. Pekerjaanku selesai di sini. Kuharap kamu bisa hidup lebih lama di pulau daripada mati, karena kamu tidak akan bisa kembali dengan membawa token lain. Aku bertaruh, beberapa ras akan memberimu token 2 kali. Terima kasih kesatria. Luo Feng dan Kaisar Truyan menghargai instruksi kesatria itu. Kesatria itu tersenyum dan terbang menuju Aurora seperti seberkas cahaya. Ayo murid, pergi. Kaisar Truyan tersenyum. Tentu. Di dalam istana duduk seorang manusia yang mengenakan jubah hitam sederhana. Dia memiliki rambut biru panjang dan ukiran biru. Sebuah kekuatan memancar dari dirinya. Tenang namun menakutkan. Luo Feng merasa setidaknya dia adalah seorang ksatria alam semesta. Seorang manusia? Luo Feng terkejut. Apakah dia penjaga dewa binatang? Luo Feng dan Kaisar Truyan bertukar pandangan. Pria itu berdiri menatap mereka dan tersenyum. Aku tidak menyangka melihat manusia di sini. Luar biasa. Kalian bisa berhenti menebak-nebak. Aku hanya pelayan pemilik pulau, bukan penjaga dewa binatang. Pekerjaanku adalah menjaga istana dan mengirim pesan kepada pemilik pulau. Seorang pelayan? Baik Luo Feng dan Kaisar Truyan kehilangan detak jantung. Seorang budak jiwa dari level kesatria alam semesta. Dan dia manusia. Tentu saja, pikir Luo Feng. Jika saya bisa memperbudak ras barbar, mereka ras barbar bisa memperbudak manusia juga. Selain itu, penjaga dewa binatang adalah master alam semesta. Tidak mengherankan jika mereka memiliki budak setingkat kesatria alam semesta. Luo Feng hanya bisa menghibur dirinya dengan cara ini. Kaisar Truyan memandang pria berjubah hitam itu berkata, kami adalah pewaris baru dan di sini untuk menyambut penjaga dewa binatang. Pria itu tersenyum menjawab, kamu tunggu saja di sini. Aku akan menyampaikan pesan itu kepada penjaga dewa binatang. Tapi dia sedang sibuk. Mohon bersabar. Luo Feng dan Kaisar Truyan saling memandang. Kita tunggu saja. Mereka hanya bisa menunggu penjaga dewa binatang. Setelah setengah hari menunggu, baik Luo Feng dan Kaisar Truyan lelah. Luo Feng bertanya, kapan penjaga dewa binatang itu tiba? Bersabarlah, kata pria itu sambil tersenyum.
Masalah yang dihadapi penjaga dewa binatang jauh lebih penting dan kalian tidak terburu-buru. Menurut aturan sekolah dewa leluhur, itu akan membutuhkan waktu 10 tahun bagi dewa leluhur untuk muncul. Jika penjaga dewa binatang itu tahu bahwa mereka tidak dapat melakukannya dalam 10 tahun, penjaga dewa binatang lainnya akan mengambil alih. 10 tahun? Rentangnya dari sekejap sampai 10 tahun, kata pria yang duduk itu. Tamu yang paling sial yang saya terima di masa lalu menunggu selama 3 hari sampai 10 tahun. Jadi silakan duduk dan bersabarlah. Tunggu saja. Luo Feng dan Kaisar Truyan duduk tanpa tahu kapan mereka bisa bertemu dengan pemilik pulau. Setelah 12 hari, Luo Feng dan Kaisar Truyan duduk di halaman istana dengan mata tertutup. Tiba-tiba mereka merasakan kekuatan yang maha kuasa mengelilingi istana. Mereka berdua langsung membuka mata. Itukah penjaga dewa binatang? Mereka berdiri. Dan kesatria itu sudah berada di dalam aula utama. Mereka mendengar suara tinggi dari aula. Masuklah! Mereka berdua masuk. Luo Feng dan Kaisar Truyan melihat sosok di atas tahta. Itu adalah bentuk kehidupan khusus dalam bentuk naga. Ia memiliki sayap dan baju besi aneh di tubuhnya dan memandang rendah ke arah mereka. Ada lidah api di baju besi yang membuat Luo Feng dan Kaisar Truyan merasa seperti dilalap api, dan makhluk khusus itu adalah pengontrol ruang. Naga itu bisa membunuh mereka dengan menjentikan jarinya. Penjaga dewa binatang, pikir Luo Feng dalam hati, itu harus mengikuti jalur api dan ruang. Mulai sekarang, kamu adalah ahli waris Pulau Bauhinia, kata penjaga dewa binatang. Pertama-tama, saya akan memberi Anda akses ke dunia kemuliaan. 2 komputer kuantum ini muncul setelah selesai berbicara, dan mereka terbang ke Luo Feng dan Kaisar Truyan. Ini adalah penerima dunia virtual, kata penjaga dewa binatang. Dunia kemuliaan adalah alam semesta virtual dari sekolah dewa leluhur, dan itu mirip dengan alam semesta virtual manusia. Meskipun jauh lebih kecil, mereka memiliki fungsi yang mirip. Kamu akan tahu ketika kamu mendarat di atasnya. Luo Feng dan Kaisar Truyan mengambil penerima itu. Aku juga akan memberimu akses ke tanah warisan, tanah harta, dan tanah wilayah rahasia, kata penjaga dewa binatang itu. Apakah Anda melihat 3 tirai air di luar? Luo Feng dan Kaisar Truyan mengangguk. Itu portalnya, lanjut penjaga dewa binatang itu. Tidak mungkin bagimu untuk masuk tanpa seizinku. Yang di kiri adalah portal ke tanah warisan, yang di tengah adalah ke tanah harta, dan yang di kanan adalah ke tanah wilayah rahasia. 3 tirai air adalah portal ke 3 tempat berbeda. Tanah warisan adalah tempat Anda menerima warisan dewa binatang, dan Anda akan diuji seberapa banyak Anda memahami hukum. Di tanah harta karun, terkubur semua barang berharga yang ditinggalkan oleh dewa binatang, penjaga dewa binatang, dan yang kuat mengikuti jalan dewa binatang. Ada banyak barang berharga di sana, dan para senior menempatkan banyak penghalang, batasan, dan persyaratan. Hanya jika Anda memenuhi persyaratan para senior, Anda dapat mengambil harta karun di sana. Belum lama ini, salah satu manusia mendapatkan harta karun. Adapun tanah wilayah rahasia, Anda bisa pergi ke sana untuk berpetualang. Wilayah rahasia sekolah dewa leluhur adalah wilayah rahasia paling misterius di alam semesta. Tempat tinggal makhluk paling istimewa dan kekayaan paling mistis. Ada alam dan harta karun yang dibuat. Namun itu juga merupakan wilayah rahasia paling mengancam. Dan semakin dekat Anda ke tanah harta karun, semakin banyak bahaya yang akan muncul. Bahkan kesatria alam semesta bisa dibunuh. Dan bahkan master alam semesta bisa terjebak. Bersiaplah untuk mati jika Anda memutuskan untuk berpetualang di sana. Tanah warisan, tanah harta karun, dan tanah wilayah rahasia bersama dengan dunia kemuliaan adalah 4 tempat yang perlu Anda kenal. Pergi dan bangun istanamu dulu, lalu pergi ke tanah warisan. Penjaga dewa binatang memandang rendah mereka. Pergilah. Ya, pemilik pulau, jawab mereka. Luo Feng dan Kaisar Truyan memberi hormat sebelum keluar. Bersambung, semoga kalian paham. Sedikit ribet bahasanya. Dadah.